Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Muhammad Sotif Khairi beserta teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 8 Sistem Informasi Akuntansi akan mempresentasikan siklus produksi yang terdapat di bab 14. Sebelum kami membahas lebih lanjut mengenai siklus produksi, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Nabila Bilqis Amatullah dengan nomor presensi 29. Kemudian yang kedua ada Nilna Melati Haq dengan nomor presensi 30. Kemudian ada saya sendiri yaitu Nur Ahmad Taufik dengan nomor presensi 31. Kemudian ada Nurul Hikmah Siregar dengan nomor presensi 32. Terdapat 6 pokok bahasan yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Yang pertama ada pengenalan dan gambaran umum siklus produksi. Yang kedua ada sistem informasi siklus produksi. Yang ketiga ada desain produk yang merupakan salah satu aktivitas dari siklus produksi. Yang keempat ada perencanaan dan penjadwalan yang merupakan salah satu aktivitas dari siklus produksi. Yang kelima ada operasi produksi yang merupakan salah satu aktivitas dari siklus produksi. Dan yang terakhir ada akuntansi biaya yang merupakan salah satu aktivitas dalam siklus produksi itu sendiri. Tiba saatnya kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengenalan dan gambaran umum siklus produksi. Apa sih siklus produksi itu? Siklus produksi adalah serangkaian aktivitas bisnis dan operasi pemrosesan informasi terkait yang terus-menerus berhubungan dengan pembuatan produk. Jadi, hal yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwasannya siklus produksi ini berkaitan dengan pembuatan produk. Ini yang membedakan siklus produksi dengan siklus-siklus yang lainnya. Berikut ini adalah diagram konteks dari siklus produksi itu sendiri. Nah, jadi dalam gambar ini bisa kita lihat bahwasannya ada hubungan antara siklus produksi dengan siklus-siklus yang lain, baik siklus pendapatan, siklus pengeluaran, manajemen, general ledger and reporting system, dan human resources management atau siklus payroll. Nah, dimulai dari revenue cycle atau siklus pendapatan. Jadi, sistem informasi siklus pendapatan menyediakan informasi berupa pesanan pelanggan dan perkiraan penjualan kepada siklus produksi. Sebagai balasannya, sistem informasi siklus produksi mengirimkan informasi ke siklus pendapatan mengenai barang jadi yang telah diproduksi dan tersedia untuk dijual. Itu adalah hubungan antara siklus produksi dengan siklus pendapatan. Nah, sekarang kita masuk ke hubungan antara siklus produksi dengan siklus pengeluaran. Jadi, informasi mengenai kebutuhan bahan baku dikirim dari siklus produksi kepada siklus pengeluaran berupa purchase requisition ya tadi. Sebagai gantinya, sistem informasi siklus pengeluaran menyediakan informasi mengenai perolehan bahan baku atau raw materials dan juga mengenai pengeluaran lain yang dimasukkan ke dalam overhead pabrik seperti itu. Itu adalah hubungan antara siklus produksi dengan siklus pengeluaran. Kemudian kita masuk ke hubungan antara siklus produksi dengan siklus sumber daya manusia. Jadi di sini informasi mengenai kebutuhan tenaga kerja dikirim ke siklus sumber daya manusia. Seperti ini. Yang sebagai balasannya, siklus sumber daya manusia menyediakan data mengenai biaya tenaga kerja. Seperti itu. Itu adalah hubungan antara siklus produksi dengan siklus sumber daya manusia. Kemudian jika dikaitkan dengan general ledger and reporting system, bahwasannya
Informasi mengenai harga pokok produksi atau cost of goods manufactured dari production cycle atau siklus produksi dikirimkan ke sistem buku besar dan pelaporan informasi. Dan laporan kinerja akan dikirimkan ke Departemen Manajemen. Nah, begitu adalah hubungan antara siklus produksi dengan siklus-siklus yang lain dalam sistem informasi perusahaan. Seperti itu. Nah, berikut ini ditampilkan data flow diagram level 0 dari siklus produksi. Bisa kita lihat dari diagram ini bahwasanya terdapat 4 aktivitas besar dalam siklus produksi. Yang pertama ada desain produk, yang kedua ada planning and scheduling atau perencanaan dan penjadwalan. Yang ketiga ada operasi produksi, dan yang terakhir ada akuntansi biaya. Sekarang kita mulai dari aktivitas yang pertama, yaitu desain produk. Jadi, dari aktivitas desain produk ini memerlukan beberapa data yang didapatkan dari akuntansi biaya yang berupa biaya-biaya dan dari database Bill of Materials dan Operation List yang nantinya akan diupdate kembali oleh si aktivitas desain produk ini. Begitu adalah gambaran umum dari aktivitas desain produk. Kemudian kita masuk ke aktivitas yang kedua, yaitu planning and scheduling atau perencanaan dan penjadwalan. Jadi, dari aktivitas perencanaan dan penjadwalan ini memerlukan beberapa informasi-informasi atau data-data yang didapatkan dari siklus pendapatan yang berupa customer orders dan sales forecast. Kemudian, planning and scheduling juga mendapatkan informasi dari Bill of Materials, Operation List, database dari barang jadi, dan raw materials. Seperti itu. Kemudian, aktivitas planning and scheduling atau aktivitas perencanaan dan penjadwalan juga mengirimkan informasi berupa kebutuhan tenaga kerja kepada siklus sumber daya manusia. Yang nantinya sebagai timbal balik, siklus sumber daya manusia akan mengirimkan tenaga kerja yang tersedia kepada aktivitas perencanaan dan penjadwalan. Seperti itu. Nah, kemudian aktivitas planning and scheduling ini juga mengirimkan purchase requisitions kepada siklus pengeluaran. Yang nantinya siklus pengeluaran ini akan mengupdate database raw materials yang digunakan oleh aktivitas planning and scheduling. Seperti itu. Kemudian, aktivitas planning and scheduling ini mengupdate beberapa database. Di antaranya database work in process atau barang dalam proses, production orders atau order produksi, dan juga raw materials. Seperti itu. Dan dokumen-dokumen yang didapatkan dari siklus yang lain di dalam aktivitas planning and scheduling ini nantinya akan dikirim ke operasi produksi. Yang dokumen-dokumen tersebut adalah production orders atau order produksi, materials requisitions, dan move tickets. Seperti itu. Itu adalah aktivitas siklus produksi yang kedua, yaitu perencanaan dan penjadwalan. Sekarang kita memasuki aktivitas yang ketiga, yaitu operasi produksi. Di aktivitas operasi produksi ini, dia mendapatkan dokumen-dokumen berupa production orders, material requisition, dan move tickets dari aktivitas planning and scheduling. Kemudian,
Di dalam operasi produksi melakukan beberapa proses yang nantinya akan mengupdate database production orders dan work in process. Dan dokumen-dokumen tadi dan ditambahkan dengan job time tickets, move tickets, dan materials requisitions ini nantinya akan dikirim ke proses akuntansi biaya. Seperti itu adalah proses yang ketiga, yaitu operasi produksi. Kemudian kita memasuki proses yang keempat, yaitu proses akuntansi biaya. Di dalam proses akuntansi biaya, ini memerlukan beberapa informasi. Di antaranya adalah informasi dari bill of materials, informasi dari operation list, informasi dari work in process atau barang dalam proses, informasi mengenai labor cost atau biaya tenaga kerja dari siklus sumber daya manusia, kemudian informasi mengenai raw materials dan overhead cost dari siklus pengeluaran, dan juga informasi dari dokumen-dokumen yang berupa job time tickets, move tickets, dan materials requisitions dari operasi produksi. Karena kita mengetahui bahwasannya elemen akuntansi biaya ini terdiri dari direct materials, direct labors, dan factory overhead, maka kita perlu adanya informasi mengenai tiga hal ini. Direct materials didapatkan dari expenditure cycle, berupa raw materials. Kemudian direct labors dapat dari siklus sumber daya manusia. Kemudian factory overhead didapatkan dari siklus pengeluaran. Seperti itu. Kemudian terdapat pemrosesan dalam akuntansi biaya itu sendiri, yang nantinya akan menghasilkan laporan yang nantinya akan dikirim ke departemen manajemen. Kemudian akan menghasilkan cost of good manufacture juga, yang akan dikirimkan ke buku besar dan sistem pelaporan. Kemudian, dari proses akuntansi biaya ini juga mengupdate database finished goods, yang nantinya akan dibutuhkan oleh proses planning and scheduling. Dan kemudian, akuntansi biaya ini juga mengirimkan biaya-biaya ke aktivitas desain produk. Dan juga informasi berupa data finished goods ke siklus pendapatan. Itu adalah proses yang terdapat dalam akuntansi biaya. Nah, jadi begitu teman-teman, di FD level 0 siklus produksi yang terbagi jadi 4 aktivitas besar, yaitu desain produk, perencanaan dan penjadwalan, operasi produksi, dan akuntansi biaya yang telah dijelaskan sebelumnya. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi terkait sistem informasi siklus produksi. Dalam sistem informasi siklus produksi ini akan dibahas mengenai proses dan ancaman serta pengendalian yang dibutuhkan. Yang pertama adalah proses dari sistem informasi siklus produksi. Ini merupakan bagian dari ERP atau Enterprise Resource Planning yang mendukung siklus produksi. Jadi, sistem ini menunjukkan bagaimana sistem informasi siklus produksi mengintegrasikan baik data operasional maupun keuangan dari banyak sumber. Dapat dilihat di sini, ini merupakan departemen dalam siklus produksi, terdapat 6 departemen. Dan ini merupakan dokumen yang digunakan dalam siklus produksi. Departemen yang ada dalam siklus produksi diantaranya adalah engineering atau departemen teknik, sales atau departemen penjualan, production planning atau departemen perencanaan produksi, cost accounting atau departemen akuntansi biaya, inventory atau departemen persediaan, dan factory workstation. Selanjutnya, file database yang diperlukan dalam siklus produksi terdapat 6 juga, yaitu bill of material atau file bahan baku, file daftar operasi atau operation list, jadwal induk produksi atau master production schedule, inventory atau file persediaan,
production order atau file pesanan produksi, dan work in process atau barang dalam proses. Jadi siklus produksi ini diawali dengan departemen teknik atau engineering ini yang bertanggung jawab dalam mengembangkan spesifikasi produk. Untuk mengembangkan spesifikasi itu, maka departemen engineering akan mengakses file bill of material dan operation list. Departemen engineering ini akan mengakses bill of material ini dan operation list untuk memeriksa desain produk serupa. Karena apa? Karena bill of material berisi informasi tentang komponen-komponen produk, sedangkan operation list ini berisi informasi tentang cara membuat masing-masing produk. Selain itu, engineering akan mengakses buku besar atau general ledger dan file inventory untuk memberi informasi tentang biaya desain produk alternatif. Engineering ini akan mengakses general ledger dan inventory. Selanjutnya, Departemen Penjualan akan memasukkan informasi mengenai forecast and order, yaitu tentang perkiraan penjualan dan pesanan pelanggan. Kemudian Departemen Perencanaan Produksi akan menggunakan file ini tadi, forecast and order, dan current inventory dari file inventory untuk mengembangkan jadwal induk produksi, untuk mengembangkan master production schedule. Dari file forecast dan inventory dikembangkan oleh production planning berupa master production schedule. Dan membuat catatan baru dalam file pesanan produksi atau production order. Jadi dua file tadi akan digunakan untuk mengupdate master production schedule dan menambah catatan dalam production order. Ini digunakan untuk mengotorisasi produksi barang tertentu. Di saat yang sama, catatan baru akan ditambahkan ke file WIP untuk mengakumulasi data biaya. Kemudian, dari WIP ini akan ada permintaan bahan atau material reacquisition yang dikirim ke Departemen Penyimpanan. Di sini, Departemen Inventory yang bertugas untuk mengotorisasi pengeluaran bahan baku. Selanjutnya, CIM Interface. CIM Interface ini Computer Integrated Manufacturing Interface bertanggung jawab untuk mengirimkan instruksi terperinci ke factory workstation. Ini instruksi dan schedule akan dikirim ke factory workstation. Serta bertujuan, CIM Interface ini juga harus mengumpulkan data biaya dan data operasional yang digunakan untuk memperbarui WIP dan pesanan produksi masing-masing. Jadi CIM Interface ini akan mengirimkan data biaya dan data operasional ke WIP ini dan production order. Selanjutnya akan dibahas mengenai ancaman dan pengendalian dalam sistem informasi siklus produksi. Aktivitasnya berupa isu umum di seluruh siklus produksi. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwa siklus produksi sangat tergantung pada pembaruan database terintegrasi yang berisi data induk mengenai spesifikasi produk dan persediaan baik barang jadi maupun barang baku. Maka ancaman yang pertama adalah risiko dari data induk tidak akurat atau tidak valid. Data yang tidak akurat mengenai operasi pabrik dapat mengakibatkan pembiayaan produk dan penilaian persediaan yang tidak tepat. Dalam catatan persediaan yang tidak akurat dapat mengakibatkan kegagalan untuk pembuatan barang jadi secara tepat waktu atau produksi yang tidak perlu. Sedangkan kesalahan dalam spesifikasi produk baik file daftar bahan baku dan daftar operasi yang tidak akurat dapat mengakibatkan produk yang didesain buruk. Maka dari itu diperlukan 3 cara pengendalian. Yang pertama, pengendalian integritas pengolahan data.
kemudian pembatasan akses terhadap data induk, dan tinjauan pada semua perubahan terhadap data induk. Pengendalian integritas pengolahan data ini penting untuk mengurangi risiko entry data yang tidak akurat. Selain itu, membatasi akses terhadap data induk siklus produksi juga sangat penting. Dengan menerapkan pengendalian akses dan pemisahan tugas yang sesuai, memerlukan controller atau CFO dalam meninjau dan menyarankan konfigurasi yang sesuai atas hak-hak pengguna dalam sistem ERP terintegrasi. Instalasi default dari sistem tersebut biasanya menyediakan setiap pegawai dengan kekuasaan yang terlalu banyak. Oleh karena itu, penting untuk memodifikasi izin pengguna untuk memastikan bahwa para pegawai ditugaskan memiliki hak istimewa yang diperlukan untuk menjalankan tugas pekerjaan tertentu. Selain itu, diperlukan pengendalian akses yang berbasis lokasi pada perangkat yang digunakan. Misalnya, sistem harus diprogram untuk menolak setiap upaya untuk mengubah catatan persediaan dari sebuah terminal yang diletakkan di departemen teknik, sehingga log atas seluruh aktivitas, terutama tindakan apapun yang melibatkan persetujuan manajerial, seperti permintaan bahan baku tambahan atau lembur, harus dicatat dan dipelihara untuk tinjauan berikutnya. Itu merupakan pengendalian ketiga ini sebagai bagian dari jejak audit. Ancaman selanjutnya adalah pengungkapan yang tidak diotorisasi oleh informasi sensitif produksi. Informasi sensitif produksi berupa rahasia dagang dan peningkatan proses yang menyediakan perusahaan dengan keunggulan kompetitif. Untuk itu, pengendalian yang dibutuhkan adalah pengendalian akses, seperti yang dibahas sebelumnya. Selain itu, dibutuhkan juga enkripsi. Data sensitif seperti prosedur tetap yang tepat untuk mengikuti di bidang manufaktur sebuah produk tertentu harus dienkripsi, baik ketika dalam penyimpanan maupun selama transmisi melalui internet ke pabrik manufaktur dan rekan bisnis. Enkripsi sendiri ini sudah dibahas pada pertemuan sebelum UTS. Enkripsi merupakan proses mentransformasikan teks normal atau plain text ke dalam rabaan yang tidak dapat dibaca atau ciphertext. Memiliki dua jenis, yaitu enkripsi simetris dan asimetris. Tujuan dari enkripsi adalah untuk mengamankan suatu informasi dengan membuat informasi tersebut tidak dapat dibaca tanpa bantuan pengetahuan khusus. Ancaman yang terakhir adalah kehilangan atau penghancuran maupun perubahan data. Database siklus produksi harus dilindungi dari kehilangan atau kerusakan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Sehingga pengendalian yang tepat adalah dengan backup dan prosedur pemulihan bencana. Dengan membackup secara teratur semua file data yang sangat penting, dan memiliki salinan tambahan dari file induk kunci seperti pesanan produksi terbuka dan persediaan bahan baku yang harus disimpan di luar lokasi. Untuk mengurangi kemungkinan penghapusan secara tidak disengaja dari file penting, seluruh disk dan rekaman harus memiliki label file eksternal dan internal. Setelah melihat dan membahas ikhtisar sistem informasi siklus produksi, maka kita akan beralih ke aktivitas dasar yang telah digambarkan tadi dalam figur 14.2. Aktivitas dasar yang pertama yaitu desain produk. Desain produk bertujuan untuk menciptakan sebuah produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan dari segi kualitas, daya tahan, dan fungsionalitas sementara secara simultan untuk meminimalkan biaya produksi. Desain produk merupakan tugas yang menantang. Kenapa? Karena kriteria dalam desain produk saling bertentangan satu sama lain.
Yang pertama, kita akan membahas mengenai proses dalam desain produk. Jadi, desain produk akan menghasilkan dua output berupa daftar bahan baku atau bill of material dan daftar operasi atau operation list. Daftar bahan baku merupakan dokumen yang menyebutkan nomor bahan baku, deskripsi, dan kuantitas dari setiap komponen yang digunakan dalam produk jadi. Kemudian, daftar operasi atau operation list merupakan dokumen yang menspesifikasi urutan langkah-langkah untuk mengikuti dalam membuat produk, peralatan apa yang digunakan, dan seberapa lama setiap langkah yang diambil. Kemudian, dalam desain produk akan menggunakan alat-alat seperti perangkat lunak manajemen siklus hidup produk atau PLM, Product Life Cycle Management. Alat-alat tersebut dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari proses desain produk. Perangkat lunak PLM terdiri dari 3 komponen kunci, yaitu perangkat lunak Computer Aided Design atau CAD untuk mendesain produk baru, perangkat lunak manufaktur digital yang menirukan bagaimana produk-produk tersebut akan diproduksi, dan perangkat lunak manajemen data produk yang menyimpan semua data terkait dengan produk. Yang pertama adalah perangkat lunak CAD. Perangkat lunak CAD ini memungkinkan para produsen untuk mendesain dan menguji model produk secara 3D virtual, sehingga dapat mengeliminasi biaya terkait dengan pembuatan dan penghancuran prototipe fisik. Perangkat lunak CAD memfasilitasi kolaborasi dengan tim desain yang tersebar di seluruh dunia dan mengeliminasi biaya yang terkait dengan bertukar salinan statis desain produk. Selanjutnya, perangkat lunak manufaktur digital. Perangkat lunak manufaktur digital ini mengizinkan perusahaan untuk menentukan kebutuhan tenaga kerja, mesin, dan proses untuk secara optimal menghasilkan barang-barang dalam fasilitas yang berbeda di seluruh dunia guna meminimalkan biaya. Selanjutnya, yang terakhir ada perangkat lunak manajemen data produk. Ini menyediakan akses mudah terhadap spesifikasi teknik mendetail dan data produk lainnya untuk memfasilitasi desain ulang produk, modifikasi, dan pemeliharaan purna jual. Dari kelebihan-kelebihan tersebut pasti ada ancaman atau kekurangan dari desain produk. Jadi ancaman dari desain produk adalah desain produk yang buruk dan mengakibatkan kelebihan biaya. Desain produk yang buruk akan meningkatkan biaya dalam beberapa cara. Menggunakan terlalu banyak komponen unik ketika membuat produk yang serupa meningkatkan biaya yang terkait dengan pembelian dan pemeliharaan persediaan. Selain itu, mengakibatkan proses produksi yang tidak efisien karena kompleksitas yang berlebihan dalam mengubah dari satu produk ke produk yang lain. Produk yang didesain dengan buruk cenderung menimbulkan garansi dan biaya perbaikan yang tinggi. Maka dari itu terdapat dua pengendalian, yaitu analisis akuntansi biaya yang timbul dari pilihan desain produk dan analisis garansi serta biaya perbaikan. Dalam hal ini, akuntan harus berpartisipasi dalam aktivitas desain produk. Kenapa? Karena 65% sampai 80% biaya produk ditentukan dalam siklus produksi ini. Sehingga para akuntan diharapkan dapat menganalisis bagaimana penggunaan komponen alternatif dan perubahan untuk proses produksi yang mempengaruhi biaya. Selain itu, akuntan dapat menggunakan informasi dari siklus pendapatan mengenai biaya perbaikan dan garansi terkait dengan produk yang ada untuk mengidentifikasi penyebab-penyebab utama dari kegagalan produk dan menyarankan peluang-peluang untuk mendesain ulang produk guna meningkatkan kualitas. Selanjutnya adalah perencanaan dan penjadwalan. Aktivitas ini bertujuan untuk mengembangkan rencana produksi yang cukup efisien untuk memenuhi pesanan yang ada dan mengantisipasi permintaan jangka pendek sekaligus meminimalkan persediaan bahan baku dan barang jadi. Di sini terdapat dua metode perencanaan produksi. Yang pertama adalah Manufacturing Resource Planning atau sering disebut
push manufacturing, karena barang yang diproduksi dalam ekspektasi dari permintaan pelanggan. Metode ini berupaya untuk menyeimbangkan kapasitas produksi yang ada dengan kebutuhan bahan baku untuk memenuhi permintaan penjualan yang diperkirakan. Yang kedua adalah produksi ramping atau lean manufacturing, sering disebut pull manufacturing, karena barang yang diproduksi sebagai respon terhadap permintaan pelanggan. Metode ini meminimalkan atau mengeliminasi persediaan bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Selanjutnya, ada dokumen dan kunci formulir. Informasi mengenai pesanan pelanggan, perkiraan penjualan, dan tingkat persediaan barang jadi digunakan untuk menentukan tingkat produksi. Hasilnya adalah Master Production Schedule atau jadwal induk produksi. MPS ini menentukan seberapa banyak tiap-tiap produk untuk diproduksi selama periode perencanaan dan ketika produksi tersebut harus terjadi. Aktivitas perencanaan dan penjadwalan menghasilkan 3 dokumen lain. Di antaranya ada pesanan produksi, yaitu dokumen yang mengotorisasi pembuatan dalam kuantitas yang telah ditentukan pada produk tertentu. Kemudian, ada permintaan bahan baku, yaitu dokumen yang mengotorisasi penghapusan dari kuantitas yang diperlukan bahan baku dari ruang penyimpanan. Kemudian, ada kartu pemindahan, yaitu dokumen yang mengidentifikasi transfer internal dari bagian, lokasi di mana bagian tersebut ditransfer, dan waktu transfer. Di sini terdapat contoh dari Master Production Schedule. Kemudian di sini juga terdapat contoh dari Production Order. Di sini juga terdapat contoh dari Materials Requisition. Di sini juga terlampir contoh dari Move Ticket. Jadi berikut ini adalah ilustrasi bagaimana sistem ERP itu mengintegrasikan siklus produksi dengan siklus-siklus yang lain. Nah, bisa kita lihat di sini bahwasannya dari pihak customer melakukan order, yang mana order itu dapat dilakukan dengan cara manual atau dengan cara otomatis melewati website atau extranet. Nah, kemudian dari order tersebut, kita memasukkan ke dalam dokumen yang bernama customer order. Kemudian kita mengecek inventory availability dan labor availability dan juga schedule production-nya. Kita bisa lihat dari database produksi, persediaan, ataupun karyawan yang sudah ada. Nah, kemudian setelah kita mengecek hal tersebut, kita bisa membelikan raw material sesuai dengan order yang ada dan melakukan labornya kepada Human Resource Management. Selanjutnya ada ancaman dan pengendalian dari aktivitas perencanaan dan penjadwalan. Ancaman utama dalam aktivitas perencanaan dan penjadwalan adalah kelebihan atau di bawah target produksi. Kelebihan produksi dapat mengakibatkan pasokan barang yang melebihi permintaan jangka pendek. Dengan demikian, menciptakan masalah arus kas potensial karena sumber daya terikat dalam persediaan. Kelebihan produksi juga meningkatkan risiko pencatatan persediaan yang menjadi usang. Sebaliknya, di bawah target produksi dapat mengakibatkan kerugian penjualan dan ketidakpuasan pelanggan karena kurangnya ketersediaan barang yang diinginkan. Pengendalian yang dapat dilakukan untuk mengatasi ancaman tersebut diantaranya adalah sistem perencanaan produksi, kemudian persetujuan dan otorisasi yang sesuai dengan pesanan produksi, dan pembatasan akses terhadap pesanan produksi dan jadwal produksi. Selanjutnya adalah
operasi produksi. Cara aktivitas ini dapat berbeda di berbagai perusahaan. Perbedaan tersebut berdasarkan jenis produk yang diproduksi dan tingkat otomatisasi yang digunakan dalam proses produksi. Computer Integrated Manufacturing atau CIM merupakan sebuah pendekatan manufaktur dengan banyak proses manufaktur dijalankan dan diawasi dengan peralatan terkomputerisasi. Sebagian melalui penggunaan robot dan pengumpulan data real-time dari aktivitas manufaktur. Selanjutnya, ada ancaman dan pengendalian dari aktivitas operasi produksi. Pencurian persediaan dan aktiva tetap adalah keprihatinan utama. Selain kehilangan aset, pencurian juga mengakibatkan saldo aset yang berlebihan, yang dapat mengarah pada analisis yang salah dari kinerja keuangan dan di bawah target. Untuk mengurangi risiko kehilangan atas persediaan, akses fisik terhadap persediaan harus dibatasi, dan seluruh pergerakan internal dari persediaan harus didokumentasikan. Jadi, permintaan bahan baku harus digunakan untuk mengotorisasi dikeluarkannya bahan baku untuk produksi. Baik pegawai pengendalian persediaan maupun pegawai produksi yang menerima bahan baku harus menandatangani daftar permintaan untuk mengakui keluarnya barang ke produksi. Pemisahan tugas yang tepat juga penting untuk mengamankan persediaan. Selain itu, akses terhadap data induk persediaan juga harus dibatasi. Kemudian, perhitungan persediaan fisik secara periodik dan rekonsiliasi dari perhitungan tersebut terhadap kuantitas yang dicatat. Sama halnya dengan pencurian persediaan, untuk menghindari pencurian aktiva tetap, yang dapat dilakukan adalah membatasi akses fisik terhadap aktiva tetap. Kemudian, memelihara catatan detail dari aktiva tetap termasuk pelepasannya. Kinerja yang buruk adalah ancaman lain terhadap operasi produksi. Pelatihan adalah salah satu cara untuk menanggulangi ancaman ini. Memang, survei perusahaan manufaktur melaporkan hubungan langsung antara waktu yang dihabiskan dalam pelatihan dan produktivitas secara keseluruhan. Penting juga untuk secara teratur menyiapkan dan meninjau laporan terhadap kinerja, guna mengidentifikasi kapan pelatihan tambahan diperlukan. Ancaman berikutnya adalah kehilangan persediaan atau aktiva tetap dikarenakan kebakaran atau bencana lainnya. Pengendalian yang dapat dilakukan adalah mendaftarkan ke asuransi dan melakukan pengamanan fisik seperti menyediakan alat penyiram api. Ancaman selanjutnya adalah gangguan operasi. Pengendalian yang bisa dilakukan adalah membackup data-data yang penting untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Saya akan menjelaskan subbab ke-6 mengenai akuntansi biaya. Terdapat beberapa tujuan utama sistem akuntansi biaya. Yang pertama, menyediakan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan pengevaluasian kinerja operasi produksi. Yang kedua, menyediakan data biaya yang akurat mengenai produk untuk digunakan dalam penetapan harga dan keputusan baruan produk. Dan yang ketiga, mengumpulkan dan memproses informasi yang digunakan untuk menghitung nilai persediaan dan harga pokok penjualan yang muncul dalam laporan keuangan perusahaan. Untuk berhasil mencapai tujuan pada slide sebelumnya, maka terdapat beberapa proses yang harus dilalui. Yang pertama, sistem akuntansi biaya harus didesain untuk mengumpulkan data secara real-time mengenai kinerja aktivitas produksi, sehingga manajemen dapat membuat keputusan dengan tepat waktu. Untuk tujuan kedua dan ketiga,
Sistem akuntansi biaya harus mengklasifikasikan biaya berdasarkan berbagai kategori dan kemudian menentukan biaya-biaya tersebut ke produk tertentu dan unit organisasi. Cara mengalokasikan biaya produksi. Terdapat dua cara pengalokasian biaya produksi. Yang pertama, perhitungan biaya job order yaitu dengan menentukan biaya ke batch produksi tertentu atau pekerjaan dan digunakan ketika produk atau jasa yang dijual terdiri dari bagian-bagian yang dapat diidentifikasi secara diskret atau berlainan. Cara yang kedua yaitu perhitungan biaya proses atau proses costing dengan menentukan biaya pada masing-masing proses pusat kerja dalam siklus produksi dan kemudian menghitung biaya rata-rata untuk seluruh unit yang diproduksi. Perhitungan biaya proses ini digunakan ketika barang atau jasa yang hampir sama diproduksi dalam jumlah massal dan unit yang berlainan tidak dapat segera diidentifikasi. Komponen biaya. Terdapat 3 macam komponen biaya dalam akuntansi biaya. Yang pertama, direct material atau bahan baku langsung. Yang kedua, direct labor atau tenaga kerja langsung. Yang ketiga, factory overhead atau biaya overhead pabrik. Data penggunaan bahan baku langsung. Banyak bahan baku diberi kode batang atau label RFID. Namun, untuk bahan baku berupa cairan menggunakan terminal online. Komponen biaya kedua terkait dengan tenaga kerja langsung. Di masa lalu, AOE dan para produsen lainnya menggunakan dokumen kertas yang disebut kertas jam kerja atau job time ticket untuk mengumpulkan data mengenai aktivitas tenaga kerja. Namun pada saat ini, para pekerja memasukkan data mereka menggunakan terminal online di setiap stasiun kerja pabrik. Dan untuk lebih meningkatkan efisiensi dalam proses, sedang dipertimbangkan untuk beralih ke kartu identifikasi berkode yang akan digesekkan para pekerja ke alat pembaca kartu atau pemindai kode batang untuk mengotomatiskan pengumpulan data yang dapat menjadi signifikan. Komponen biaya ketiga terkait dengan biaya overhead pabrik. Biaya pabrik yang biasanya secara ekonomis tidak layak untuk melacak langsung terhadap pekerjaan atau proses tertentu disebut overhead pabrik atau manufacturing overhead. Penggunaan mesin dan peralatan. Data mengenai penggunaan mesin dan peralatan dikumpulkan di setiap tahap proses produksi, seringkali bersamaan dengan data mengenai biaya tenaga kerja. Sampai sekarang, data dikumpulkan dengan pemasangan kabel pabrik, sehingga setiap potongan peralatan ditautkan dengan sistem komputer. Namun, pada akhirnya banyak perusahaan manufaktur menggantikan sambungan kabel tersebut dengan teknologi nirkabel atau teknologi tanpa kabel. Ancaman dan pengendalian. Dalam akuntansi biaya terdapat beberapa ancaman berupa data biaya yang tidak akurat, alokasi yang tidak tepat dari biaya overhead, serta laporan yang menyesatkan. Untuk ancaman berupa data biaya dan alokasi yang tidak tepat, terdapat pengendalian yaitu sistem perhitungan biaya berbasis aktivitas atau activity based costing atau disebut juga sistem ABC. Untuk ancaman berupa laporan yang menyesatkan, terdapat pengendalian yaitu metrik kinerja inovatif. Perhitungan biaya berbasis aktivitas. Perhitungan ini berupaya untuk menelusuri biaya terhadap aktivitas yang menimbulkan biaya
dan mengalokasikan biaya-biaya tersebut ke produk atau departemen. Tujuannya untuk menghubungkan biaya dengan strategi perusahaan, di mana strategi perusahaan adalah menghasilkan keputusan mengenai barang dan jasa apa yang akan diproduksi. Selanjutnya yaitu perbedaan sistem perhitungan biaya berbasis aktivitas dengan sistem akuntansi biaya konvensional. Perbedaan yang pertama yaitu sistem ABC berusaha secara langsung menelusuri proporsi besar biaya overhead ke produk. Perbedaan yang kedua, sistem ABC menggunakan sejumlah besar pool untuk mengakumulasi biaya tidak langsung. Sementara sistem biaya tradisional menyatukan seluruh biaya overhead secara bersamaan. Sistem ABC juga membedakan overhead dalam 3 kategori. Yang pertama, overhead terkait dengan batch, kemudian terkait dengan produk, dan yang ketiga terkait keseluruhan perusahaan. Perbedaan yang terakhir yaitu sistem ABC berupaya untuk merasionalkan alokasi overhead ke produk dengan mengidentifikasi pemicu biaya. Pemicu biaya atau cost driver yaitu segala sesuatu yang memiliki hubungan sebab akibat terhadap biaya. Dalam sistem perhitungan biaya berbasis aktivitas, pemicu biaya merupakan sebuah variabel non-keuangan. Contohnya yaitu gaji departemen dan ongkos kirim. Sedangkan sistem akuntansi tradisional, pemicu biayanya berupa variabel keuangan, contohnya volume dolar. Manfaat perhitungan biaya berbasis aktivitas. Sistem ERP mempermudah dalam mengimplementasikan perhitungan biaya berbasis aktivitas karena sistem tersebut menyediakan informasi mendetail mengenai langkah-langkah yang diperlukan untuk memproses sebuah transaksi. Para pendukung sistem aktivitas berbasis aktivitas atau sistem ABC berargumen bahwa perhitungan biaya berbasis aktivitas memberikan 2 manfaat penting. Manfaat yang pertama yaitu data biaya yang lebih akurat, menghasilkan bauran produk dan keputusan penetapan harga yang lebih baik. Manfaat yang kedua yaitu data biaya yang lebih detail dapat meningkatkan kemampuan manajemen dalam mengendalikan dan mengelola total biaya. Kemudian yaitu keputusan yang lebih baik. Sistem biaya tradisional cenderung membebankan terlalu banyak overhead terhadap beberapa produk dan terlalu sedikit ke produk yang lainnya karena terlalu sedikitnya pool biaya yang digunakan. Hal ini mengarah pada 2 jenis masalah. Masalah yang pertama yaitu perusahaan mungkin menerima kontrak penjualan untuk beberapa produk pada harga di bawah biaya produksi yang sebenarnya. Yang kedua, perusahaan mungkin menaikkan harga produk sehingga mengundang kompetitor baru untuk memasuki pasar. Di sistem biaya berbasis aktivitas menghindari masalah-masalah ini karena overhead dibagi ke dalam 3 kategori dan dibebankan menggunakan pemicu biaya yang secara kausal berkaitan dengan produksi. Berikut ini merupakan perbandingan laporan berdasarkan sistem biaya berbasis aktivitas dan tradisional. Dilihat bahwa traditional cost reports mengklasifikasikan biaya berdasarkan kategori tertentu seperti biaya salaries, komputer software, travel, dan juga supplies. Di mana komputer, software, dan juga travel biayanya berada di atas anggaran karena nilai aktual lebih besar daripada nilai yang dianggarkan. Sedangkan
Di Activity Based Costing Analysis disediakan informasi mengenai biaya yang berhubungan dengan aktivitas tertentu, seperti biaya sistem analisis, coding, testing, maintenance, user support, reports, dan juga training. Di mana analisis tersebut menunjukkan aktivitas mana dari ketujuh aktivitas tersebut yang melebihi anggaran dan yang tidak melebihi anggaran. Dan pada akhirnya, data biaya berbasis aktivitas lebih dipilih oleh manajemen karena memfokuskan perhatian pada proses-proses kunci untuk pembuatan keputusan perusahaan di masa depan. Selanjutnya, peningkatan manajemen biaya. Keuntungan lain dari perhitungan biaya berbasis aktivitas adalah bahwa perhitungan tersebut jelas mengukur hasil dari tindakan-tindakan manajemen atas profitabilitas secara keseluruhan. Jika sistem biaya tradisional hanya mengukur pengeluaran untuk memperoleh sumber daya, maka sistem biaya berbasis aktivitas mengukur jumlah yang dikeluarkan untuk memperoleh sumber daya dan juga konsumsi sumber daya tersebut. Perbedaan ini ditunjukkan dalam formula sebagai berikut, yaitu biaya kemampuan aktivitas sama dengan biaya aktivitas yang digunakan ditambah biaya aktivitas yang tidak digunakan. Untuk ancaman berupa laporan yang menyesatkan, terdapat pengendalian metrik kinerja inovatif berupa pendekatan modern ke produksi seperti produk ramping secara signifikan berbeda dari produksi massal tradisional. Salah satu perbedaan utama yaitu pengurangan yang ditandai pada tingkat persediaan barang jadi karena produksi dijadwalkan sebagai respons terhadap permintaan pelanggan bukannya berdasarkan proyeksi tahun-tahun sebelumnya. Namun meskipun ini bermanfaat dalam jangka panjang, tetapi dalam jangka pendek dapat menciptakan penurunan dalam profitabilitas yang akan dilaporkan dalam laporan keuangan perusahaan. Untuk mengatasi masalah ini, telah ada beberapa perubahan yang disarankan. Yang pertama itu perhitungan biaya terhadap lini produk bukan departemen. Dan yang kedua, melibatkan laporan biaya overhead sebagai sebuah hal yang terpisah, bukan menyertakannya dalam perhitungan harga pokok penjualan. Dan yang ketiga, persediaan dianggap sebagai hal yang terpisah. Untuk lebih jelasnya mengungkap efek dari tingkat persediaan laba yang dilaporkan. Dan yang keempat, yaitu berfokus pada isu-isu penting bagi manajer siklus produksi, di mana terdapat dua isu penting, yaitu tingkat output yang dapat digunakan untuk memproduksi per unit waktu dan ukuran pengendalian kualitas. Throughput, sebuah ukuran efektivitas produksi, yaitu menunjukkan jumlah unit barang yang diproduksi dalam suatu periode waktu tertentu. Dengan formula yaitu total unit yang diproduksi per waktu pemprosesan dikali waktu pemprosesan per total waktu dikali unit barang per total unit. Throughput memiliki tiga faktor, di mana tiga faktor tersebut dikendalikan secara terpisah. Faktor pertama yaitu kapasitas produktif, yaitu jumlah unit maksimum yang dapat diproduksi dengan menggunakan teknologi saat ini. Faktor kedua yaitu waktu pemprosesan produktif, yang merupakan persentase total waktu produksi yang digunakan untuk membuat produk tersebut. Dan faktor terakhir yaitu yield,
berupa persentase unit barang tidak cacat yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu ukuran pengendalian kualitas. Informasi mengenai biaya kualitas dapat membantu perusahaan menentukan dampak dari tindakan yang diambil dalam meningkatkan yield dan mengidentifikasi area-area untuk perbaikan ke depannya. Biaya pengendalian kualitas dibagi dalam 4 area. Yang pertama, biaya pencegahan berupa perubahan terhadap proses produksi yang didesain untuk mengurangi tingkat kecacatan produk. Biaya inspeksi atau pengujian untuk memastikan bahwa produk memenuhi standar kualitas. Dan yang ketiga, biaya kegagalan internal berupa pengerjaan ulang atau pembuangan produk yang diidentifikasikan sebagai produk cacat sebelum penjualan. Dan yang terakhir, biaya kegagalan eksternal dihasilkan ketika produk cacat dijual ke pelanggan. Biaya ini meliputi biaya seperti klaim kewajiban produk, garansi, biaya perbaikan hilangnya kepuasan pelanggan, serta kerusakan reputasi perusahaan. Dari penjelasan sebelumnya dapat kita simpulkan bahwasanya siklus produksi terdiri dari 4 aktivitas, di antaranya desain produk, perencanaan dan penjadwalan, operasi produksi, dan yang terakhir adalah akuntansi biaya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila dalam penjelasan tadi kami melakukan banyak sekali kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.